Halo, assalamualaikum, Opa. Ini saya Yogi, Opa. Dari Waalaikumsalam. Ya. ini saya kan pemula, Opa. Mau banyak tanya nih Oh, masalah silakan, silakan. Saya terbuka. Nggak ada rahasia. hidroponik nih. Ya ini kalau buat pemula yang harus dilakukan apa sih? Apa? Yang harus dilakukan sebagai pemula tuh apa sih di bidang hidroponik ini gitu? Begini, dibuat prasarananya dulu, harus punya instalasinya dulu. Instalasinya misalnya kita pakai talang ya, paling tidak talang. Tapi ya bukan kantong plastik ya. Kalau kantong plastik itu fertigation, bukan hidroponik. Tapi kalau Oh, talang, lalu talang ada tutupnya, dan tutupnya dikasih lubang. ya. Lubangnya itu ditanami langsung, bisa tanaman anak semai, tapi bisa juga dijepit oleh rock wool. Rock wool itu Rockwool. semacam busa, ya. Lalu, tapi ada lagi cara yang lain adalah rock wool tadi dimasukkan dalam satu net pot. Netpot. Nanti lain kali saya perlihatkan net potnya berbagai ukuran. Net potnya itu masuk ke dalam lubang tanam persis. Jadi tidak bisa, kalau misalnya ada aliran air, tidak akan hanyut karena ada net. Oh, nggak ke bawah gitu ya, Enggak, Bapak. ya. Iya, iya. Tapi talangnya harus miring, Harus miring. harus dimiringkan jadi ada kelandaian. Jadi manfaatin gravitasi gitu ya, Pak? Gravitasi, tapi dia mengalir untuk sirkulasi, Nah, kalau mengalir misalnya dengan pompa, sudut kelandaiannya 5%. Jadi oh, setiap 5. 1 meter turun 5 cm. Nah, Oh, talang 4 meter. Jadi 4 iya, meter iya. kali 5 cm, turunnya tuh ujung dengan ujung, bedanya tuh 20 cm. 4 kali 5 cm adalah 20 cm. Nah, itu air turun. Iya, Air iya. ketika turun itu dia menggrab, memegang udara. Udara ini ada 20,9% oksigen. Lalu Iya. butiran tadi ketika beriak-riak, itu memegang oksigen, sehingga terjadi oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut baiknya kalau 6 ppm, parts per 6 million. ppm. Hmm. Nah, karena apa? Karena akar membutuhkan oksigen untuk bernafas, untuk menghasilkan energi, dan energi diperlukan untuk menyerap air dan menyerap nutrisi. Hara Iya. disebutnya hara. Kalau Unsur nutrisi buat hara. manusia. Nah, Ya, iya. betul. Gitu. Jadi Nah, kita mesti itu punya instalasinya dulu. harus ada instalasinya dulu ya. Ya. Nah, itu nama instalasinya modelnya apa aja, Nah, modalnya oh bisa Pak? talang, Talang? talang rumah tangga untuk talang hujan. Oh, talang hujan. Talang hujan Pipa. itu ada yang warnanya biru, yang merah putih. Anggurnya pakai yang putih. Kalau yang biru tuh kejemur bengkok. Tapi kalau putih, harganya kira-kira antara 60.000 per 4 meter. Oh, per batang. Ukurannya Iya. 12 cm. 12 Tapi cm. dasar dan tutup. Nah, kemudian lubang tanam dibuat masing-masing 15 cm jarak tanam. 15 cm jarak As tanam. lubang dengan as lubang 15 cm. Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau ditanami lettuce selada, itu satu benih per satu lubang tanam. Iya, Tapi iya, kalau iya. kangkung bisa dimuati 3, Oh, kalau 3. bayam dimuati juga 3 bisa. Tapi kalau selada, karena selada ke samping tumbuhnya, dia hanya Iya, satu, iya. nggak bisa 2. Nggak bisa 2. Pakcoy bisa, kalau pakcoy itu kecil, jadi bisa 2 per Iya. lubang tanam. Oh, itu untuk tanaman yang cocok buat Ya hidroponik sayur, ya sebagai biasanya pemula gitu. sayuran yang Oh, buat maksud sayuran. sayuran begini. Ada sayuran daun yaitu bayam, kangkung, Iya. pakcoy, caisim, kailan. Itu semuanya tuh sayuran. Kadang-kadang Iya. juga disebut sayuran oriental, tapi saya sebut sayurannya karena Indonesia juga punya kok. Nah, itu
umurnya kira-kira 1 bulan. 1 bulan Ada udah panen itu, Pak? Nah, panennya 1 bulan dari mulai benih sampai panen 1 Ya. bulan. Tapi tergantung, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Percepat maksudnya gimana, Pak? Dipercepat begini, kalau kita memakai konsentrasi pupuk yang lebih tinggi dan jenis pupuknya pilihan berdasarkan pengetahuan, maka saya bisa produksi kangkung misalnya dalam 20 hari bisa. Oh, lebih cepat ya, Pak? Iya, bisa. Tapi kalau saya tidak punya keahlian atau keterampilan meramu pupuk, itu mungkin umur kangkung itu 37 hari baru bisa panen. Jadi harus punya keterampilan. Ngeracik ya, Pak. Keterampilan. Jadi tidak bisa seperti pertanian biasa. Kita pacul, batang singkong kita tancap, kita tinggal 6 bulan kemudian datang kita panen. Nah, ini enggak, ini memerlukan lain lagi. Iya, Pak. Nah, itu kan tanamannya tadi kayak sesin kan, terus pakcoy ya tadi, Pak. Nah, itu kalau misalnya tadi kan katanya nutrisinya ditambah ya, Pak. Racikan pupuknya itu. Ditingkatkan konsentrasinya. Konsentrasinya itu nggak bakal mati, Pak? Apa? Nggak bakal keracunan itu tanamannya? Tidak. Pupuk tuh tidak ada pupuk yang keracun, tapi ada nilai ambang keracunan. Kalau lebih dari katakanlah 1.500 ppm pupuknya, nah itu ada keracunan. Gosong, namanya gosong. Iya. Gosong karena konsentrasi terlalu tinggi, gosong. Iya, Pak. Tapi kalau kita tahu 1.500, ya kita kerjanya di bawah 1.500 kira-kira 1.000 ppm. Di bawah 1.000. Aman. Tapi andai kan tidak berani meningkatkan, curah flow rate itu yang kita gedekan. Misalnya dari 1 liter per menit per talang, jadikan 2 liter gitu. Malah saya kadang-kadang memakai 2,5 liter per talang per menit. Itu produksinya bisa lebih cepat, lebih tinggi. Gitu. Nah itu, Pak, kalau misalnya di antara tanaman yang tadi Opa sebutkan tadi, kira-kira yang cocok buat pemula seperti saya tuh apa sih? Kangkung. Karena kangkung itu tahan banting. Kalau kesalahan pun dia tidak mati, kangkung lah. Bibitnya mudah didapat, dan bibitnya awet disimpan, tidak cepat kadaluarsa. Dan kita pakai konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi oke aja. Dan pasarannya, nah ini yang penting ya, pasarannya dimanapun orang tuh bikin kangkung cak. Jadi itu paling enak tuh. Kita sebagai pemula nanam kangkung, kesalahan bisa dimaafkan oleh kangkung, dan hasil dan saya bisa 20 hari menanam kangkung. Malah saya kalah beberapa orang. Ada kawan mengatakan, lupa, saya 18 hari. Kemarin saya ketemu orang lagi yang mengatakan, saya bisa 17 hari. Waduh. Cepat ya, Pak. Dia padahal murid saya, jadi dia lebih cepat dari gurunya. Nggak apa-apa, boleh. Nggak ada larangan untuk lebih pintar dari guru. Oh gitu. Nah, jadi instalasi yang katanya mahal itu pulang modal karena 20 hari produksi. Dan menjualnya lumayan. Menjualnya tuh 250 gram itu dapat 5.000 rupiah. Lumayan jadi lebih tinggi ya, Pak. 1 kilonya dapat 20.000. Af kebun maksudnya keluar dari pintu kebun. Kalau di supermarket itu jadi 40.000 1 kilo. Tapi di saya cukup 20.000 karena 20.000 pun udah untung gede. Iya. Satu ikat itu, Pak. Oh iya, untung gede 20.000 saya berani. Malah banyak yang produksi dia hanya dapat pasaran 13.500, tapi dia kelihatan kok bisa beli motor dan sebagainya. Wah, bukan main. Hebat, Pak. Jadi potensi mencari untung itu gede. Iya. Nah itu kalau bisa selain kita menjual
ke supermarket tadi gitu. Nah, kira-kira ada nggak kiat-kiat gitu kita menjual kemana lagi gitu, Pak? Banyak online. Online Oh nanti iya. kita pakai Gojek dikirim ke pemesan-pemesan. Banyak. Ratusan orang yang bekas murid-murid saya itu semuanya itu online. Online. Berarti udah pemasaran online ya? Bukan main. Dan juga ke restoran juga. Juga ke hotel-hotel. Itu online. Banyak sekali. Dan mereka tuh enak aja tuh. Jadi dimasukkan, dikirim duit, kirim Gojek, sudah selesai, dapat duit. Benar-benar menyenangkan. Simpel ya, Pak. Ya. Dan lagi sedang dikerem di rumah, sedang itu dia nggak apa-apa. Dia bilang, saya nggak boleh kemana-mana karena gara-gara coronavirus. Nggak apa-apa, saya main di kebun. Dia nanam bayam, kangkung dan sebagainya, ketawi, pakcoy, caisim, kailen. Wah, dalam terus itu pengisian waktu yang paling baik. Jadi pengusaha kecil menengah itu, terutama mengenai hidroponik, sangat tertolong. Gitu. Jadi nggak usah istilahnya kotor-kotor juga ke kebun ya, Pak? Oh ya memang nggak usah. Itu bukan kepintaran tapi keterampilan yang dipentingkan. Ya keterampilan ya tentu yang nama pengelolaan manajemen, harus mengelola benih, kapan kita nyebar, kapan kita panen, kapan kita dagang, dan jumlahnya kalau bisa continuity, kelanggengan. Jadi kalau kita janji sama supermarket, tiap Senin sama Kamis kita meliver barang, berapa jumlahnya, dan nggak bisa ngantar cuma 10 pak itu, ngantar sekali 500 pak. Jadi kadang-kadang beli box carry yang kecil yang bisa mau bawa 500 kilo atau bisa 1000 pak. Nah, itu gitu nanti. Itu mah udah mulai kecil. Itu udah gede-gedean buat gede. Nah, tapi dibutuhkan lahan cuma dia paling 1000 meter lah, 500 kadang-kadang. 500 bisa. Iya. Kalau kita pakai konsentrasi besar, maka tidak lama kita bisa panen. Wah, menguntungkan sekali. Potensinya berarti besar sekali ya, Pak? Iya. Nah, saya juga penasaran sebetulnya. Kemarin sempat baca-baca beberapa metode penanaman hidroponik. Itu kan ada yang katanya pakai sumbu itu ya, apa ya namanya, Pak? Itu kalau buat sumbu tuh nggak bisa buat industri. Jadi itu kecil-kecilan buat rumah tangga. Yang pakai sumbu. Buat nenek-nenek di rumah iseng buat rumah tangga itu pakai sumbu. Oh iya. Nah, kalau buat industri, maksudnya untuk supermarket, nggak bisa itu pakai sumbu. Karena kapasitas produksi ditetapkan oleh lebarnya sumbu. Kalau sumbunya kain flanelnya bagus, kalau nggak bagus, nggak bisa mengantarkan air naik ke atas. Apa? Iya. Nah, kalau misalnya saya kan nggak terlalu ahli ya, Pak. Terus kadang juga di sini sering mati lampu listrik gitu kan. Sedangkan hidroponik sendiri itu kan sangat mengandalkan pompa. Betul. Ya, Pak. Harus mengandalkan listrik. Mengandalkan listrik. Nah, itu cara ngaturnya tuh gimana gitu, Pak? Nah, tiru saya saja. Saya tahu kadang-kadang listrik mati. Iya. Maka saya pakai net pot ya, yang besar, yang isinya rock wool yang besar, yang kapasitas pegang airnya besar. Nah, seperti waktu itu 10 jam listrik mati Jawa Tengah dan Jawa Barat listrik mati 10 jam. Iya. Orang lain tuh banyak yang kolaps gara-gara rock wool-nya kecil. Saya pakai rock wool besar, tidak satu pun ada yang mati punya saya. Hanya dengan ukuran rock wool. Memang saya juga dikritik, waduh, Popayos tuh rock wool terlalu gede, bagaimana pulang modal? Saya bilang, ya kualitas tanamannya juga bagus. Jadi orang lain jual tanaman hanya kebun 13.500, saya bisa jual 20. Gara-gara rock wool-nya gede.
airnya cukup dan sebagainya lah. Iya, Jadi iya. banyak solusi itu gampang dicari asal mau berpikir. Nah itu ukuran rock wool-nya sama lubang tanamnya berapa kira-kira, Pak? Kalau yang bagus itu yang kayak Begini, tadi itu. rock wool ada yang 5 cm, ada yang 7 cm lah. Nah, Oh, biasanya kalau pemula pakai yang 5 cm, tapi saya pakai yang 7 cm. 7 cm. Lain Jadi lagi, kalau sebagai pemula pakai yang 5 cm dah. 5 cm aja dulu ya. Iya. Ya, nanti saya coba-coba, Pak. Coba-coba aja lah. Iya. Oke, oke. Dan kalau ada Terus, pertanyaan apa-apa, majukan pada saya secepatnya. Saya open, terbuka. Malah apalagi kalau mau datang ke tempat saya, kebun saya, kita bisa diskusi dan saya tidak ada rahasia. alhamdulillah. Insya Allah, Pak. Nah, Oke. Terus, Pak, ini ya, Pak, saya juga kembali lagi ke media tadi gitu kan. Ini kan setahu saya gitu kan, hidroponik itu memang dengan air gitu. Nah, sebetulnya tiap air itu sendiri beda-beda nggak sih, Pak? Misalnya air dari sungai, air dari sumur gitu. Apakah itu pengaruh nanti ke tanamannya saya atau? memilih air dari sumur karena dari sumur yang 12 meter atau yang 40 meter, airnya steril, tidak ada penyakitnya. Kalau mau pakai air sungai, air got, air comberan, itu penyakitnya banyak. Hancur kebun kita. Tapi air dari sumur yang 8 meter saja nggak ada kumannya apa-apa, steril. Steril. Tapi juga nggak usah pakai air AC, buangan AC, air. Ya boleh sih, pakai Air reverse buangan AC. osmosis, yang reverse osmosis boleh. Atau Oh, pakai aqua destilata ya boleh aja. Tapi mahal sekali. Atau air pump, pakai air pump. Banyak yang pakai air pump. itu kaporitnya nggak ngaruh, Pak? Hah? Kaporitnya nggak ngaruh? Nah, mana pakai karborit cuman paling karborit berapa ppm sih? Malah bagus adanya karborit, berarti matilah semua patogen-patogen penyakit-penyakit itu mati oleh karborit. Alhamdulillah pakai karborit sudah dibersihkan, disterilkan oleh PAM. Kita lihat positifnya. Dan lagi pula andaikan masih ada kaporit, masih bau kaporit ya, baskom dibuka di baskom. Kalau terbuka tuh kaporit kerjanya gerak tuh, keluar bleng ke udara, bleng. Terus kita cium, ini bau kaporit. Tapi dalam waktu setengah jam habis. Nah kalau sudah habis, sudah nggak ada kaporitnya, kita pakai. Jangan khawatir lah, don't worry lah. Berarti aman-aman aja walaupun pakai air ledang ya, Pak. Oke. Terus ini juga, Pak, saya juga sering ngobrol kan dengan teman-teman rata-rata ya yang ya di kampung. Saya pribadi ya jujur ya tinggal di kampung ini. Jadi orang tuh berpikir bahwa hidroponik itu apa ya, banyak bahan kimianya gitu. Padahal kan saya pribadi itu hanya nutrisi yang diserap tanaman yang kemudian diubah menjadi bentuk nutrisi buat pertumbuhan dia gitu. Nah, kira-kira menurut Opa gimana sih merubah sentimen orang gitu terhadap hidroponik terutama yang di kampung gitu? Nah, ini ya hidroponik adalah kimia anorganik. Iya. Itu kimia. Tapi air juga kimia. Air kan H2O, itu kimia. Yeah. Garam dapur, kimia, NaCl, itu garam dapur. Gula, C12, H22O11. Gula pasir, itu kimia. Nah, kita pegang kursi, kita pegang apa, besi itu kimia. Aluminium kimia, semuanya seluruh dunia ini kimia. Nah, coba air ya, H2O. Kita karena itu kimia, kita nggak mau tanam, kita nggak mau minum, boleh aja silahkan mau mati sih. Air tuh kimia tuh nggak apa-apa. Berarti jadi jangan bolehlah. Iya. Itu karena tidak tahu. Lalu mereka tuh kalau kimia kok seolah-olah menakutkan ya.
Itu seluruh dunia itu kimia. Apa yang tidak kimia, coba sebutkan? Udara, kimia. 79% N nitrogen, 20,9% oksigen, 0,3% CO2, tapi di samping itu juga ada CO, monoxide, misalnya gas buang motor yang berisik tuh. Ada juga NOx, noxious gases. Nah, itu semuanya udara nih. Baik kok Pak. Berarti semuanya sebetulnya nggak ada nggak ada kekhawatiran terhadap hidroponik ini gitu kan. Malah itu aman-aman aja ya Pak sebetulnya. Terus ini mau tanya terakhir Pak. Biar kita juga lebih bersemangat gitu nyoba hidroponik ini. Kira-kira pengalaman Opa apa aja sih yang menjadi penentu keberhasilan Opa waktu dulu mengawali hidroponik ini gitu? Ya, nomor satu ya, keterampilan. Saya tidak sebut pengetahuan, tapi keterampilan. Keterampilan itu bisa dengan pelatihan, bisa dengan kita ke tetangga, kita lihat punya dia, bisa kita tanya-tanya, bisa juga dari buku, kita baca buku, kita baca koran, kita baca majalah, bisa. Kita bisa nonton di TV juga banyak sekarang. YouTube juga banyak memberikan keterangan. Kemudian toko-tokopedia dan sebagainya juga memberikan penjualan bahan-bahan yang lengkap. Banyak, mau insektisida, fungisida, mau beli talang, kayak mau beli, itu semuanya ada di situ. Semuanya online. Semuanya, aduh, gampang. Berarti intinya sekarang udah zaman dipermudah ya Pak. Jadi ya mudah sekali. Kapan lagi gitu ya Pak. Lalu mau permodalan, ada bank. Bank sudah diberitahu, bantu. Siap. Oke Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih kembali. Sudah dulu. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya Pak. Baik, saya siap untuk menjawab. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, dan semoga Opa juga pada sehat semua selama pandemik ini, dan saya juga insya Allah akan bakal coba hidroponik ini. Baik. Ya. Terima kasih banyak Opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.